Andre Guruta Kiai Haji Abdurrahman Ambo Dale, lahir pada tahun 1900 di sebuah kampung pinggiran Danau Tempe, tepatnya Desa Ujungnge, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Meninggal di Makassar pada hari Jumat tanggal 29 November tahun 1996, setelah dirawat beberapa hari di Rumah Sakit Akademis Jauri, karena menderita sakit, kemudian dimakamkan di Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Sosok Panrita dari Tanah Bugis ini, lebih populer dengan nama Ambo Dale, artinya sumber rezeki. Ambo Dale lahir dari pasangan Puang Ngati, Daeng Patobo, dengan istrinya yang bernama Puang Candara Dewi, atau Puang Cendaha. Konon saat mengandung, Puang Candara Dewi bermimpi melihat cahaya yang keluar dari perutnya. Itulah sebabnya ketika bayinya lahir, diberi nama Ambo Dale, dalam bahasa Indonesia bermakna sumber rezeki. Dalam kebudayaan Bugis, pemberian nama bagi bayi sangat penting. Selain sebagai pengenal, juga berfungsi untuk kehidupan anak kelak. Semoga dengan nama itu, jalan mendapatkan rezeki Tuhan. Misalnya bayi laki-laki diberi nama Ambo Tuo, artinya sumber kehidupan. Indo Tuo untuk perempuan, juga bermakna sumber kehidupan. Begitu pula seperti Ambo Enre dan Ambo Nai, yang berarti sumber kehidupan yang senantiasa bertambah, dan lain sebagainya. Ambo Dale mula-mula belajar mengaji pada tantenya yang bernama Imidi, tapi hanya berlangsung 15 hari saja, karena khawatir Ambo Dale bisa terpengaruh dengan perilaku anak sebayanya, yang lebih banyak bermain saat pergi mengaji. Maka ibunya memutuskan untuk mengajari langsung anaknya di rumah sendiri, sehingga lebih mudah mengawasinya. Setelah tamat mengaji di rumahnya, selanjutnya Ambo Dale dimasukkan mengaji tajwid atau masara baca, pada pengajian yang diasuh oleh kakeknya yang bernama Puang Cajo, yang pada masa itu menjabat sebagai Imam Ujungnge. Selain belajar, Ambo Dale juga turut membantu kakeknya mengajari anak-anak lainnya. Setelah itu, Ambo Dale melanjutkan pelajaran tajwidnya, yang disebut baca pitueh, selama 3 bulan, kepada ulama setempat yang bernama Haji Muhammad Ishak, yang dikenal ahli dalam pembelajaran menghafal Al-Quran, serta menguasai ilmu nahwu dan saraf. Dengan ilmu nahwu, kita bisa mempelajari bagaimana membunyikan bagian akhir dari suatu kata dalam struktur kalimat bahasa Arab, sementara ilmu saraf, kita bisa mempelajari dan mengetahui pola kata dalam bahasa Arab. Uniknya, dalam umur 7 tahun, Ambo Dale sudah mampu menghafal Al-Quran dengan baik. Sejak itulah ia populer di kalangan masyarakat sekitarnya, terutama di Tanah Sitolo. Dengan begitu, banyak anak-anak yang berdatangan untuk belajar mengaji kepadanya. Karena di Tanah Sitolo belum ada lembaga pendidikan formal, Ambo Dale kemudian bergerak ke Sengkang yang berjarak 7 km dari rumahnya, untuk menuntut ilmu lebih lanjut. Di kota Sengkang, kemudian ia memasuki sekolah Belanda yang bernama Volkschool, atau sekolah rakyat. Kemudian Ambo Dale, kursus bahasa Belanda di HIS atau Hollands Inland School, yang dapat diterima di sekolah ini hanya kaum bangsawan pribumi. Ambo Dale, nyaris tak punya waktu untuk bersantai. Hampir seluruh waktunya digunakan untuk belajar. Kalaupun ada waktu luang yang tersisa, itu digunakan untuk berolahraga. Olahraga yang digemarinya adalah sepak bola. Ambo Dale dikenal sebagai pemain yang andal oleh teman-temannya. Ia dijuluki si Jonga, atau si Rusa, karena memiliki nafas kuat dan lari yang kencang. Dalam kesebelasan, ia bisa menempati posisi di mana saja, baik posisi penyerang, gelandang, maupun pertahanan belakang. Selain itu, Ambo Dale juga pandai bermain sepak raga dengan gaya yang menawan. Dengan begitu, banyak gadis-gadis terpikat olehnya. Selama belajar, Ambo Dale tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran seperti tajwid, qiraat 7, nahwu, saraf, tafsir, dan fikih saja. Bahkan Ambo Dale juga pernah sekolah guru, yang diselenggarakan oleh Syarikat Islam di Makassar. Pada masa kecilnya, Ambo Dale mempelajari ilmu agama dengan metode Sorogan dengan duduk tudang suleka, atau duduk bersila. Metode Sorogan adalah sistem belajar mengajar, di mana santri membaca kitab yang dikaji. Pada tahun 1928, ketika Andre Guruta Haji Muhammad Asad, yaitu seorang ulama Bugis Wajo yang lahir dan menetap di Mekah pulang kembali ke negeri leluhurnya. Mendengar itu, kemudian Ambo Dale segera berangkat ke Sengkang, untuk menimba ilmu dari guru besar tersebut. Peluang Ambo Dale untuk menuntut ilmu lebih lanjut, tatkala telah banyak ulama asal Wajo yang kembali dari Mekah. Sementara itu, Arung Matoa Kerajaan Wajo,
serta para arung lili, juga sangat senang menerima tamu ulama. Karena itu, lingkungan kerajaan tempat Ambo Dale, sering didatangi ulama besar yang datang dari Mekah. Di antara ulama itu adalah, Syekh Muhammad Al-Jawad, Sayyid Abdullah Dahlan dan Sayyid Hasan Al-Yamani, yaitu kakek Dr. Zaki Yamani, mantan Menteri Perminyakan Arab Saudi. Suatu ketika, Andre Guruta Muhammad Asad, menguji secara lisan murid-muridnya, termasuk Ambo Dale. Ternyata jawaban Ambo Dale, dianggap yang paling tepat dan sahih. Maka, sejak saat itu Ambo Dale diangkat menjadi asistennya. Oleh karena itu pada tahun 1935, kemudian Andre Guruta Muhammad Asad mengutus Ambo Dale berangkat ke Tanah Suci, untuk menunaikan ibadah haji, dan menetap beberapa bulan di sana, untuk memperdalam ilmu agama pada para syekh di Mekah. Sejak diangkat menjadi asisten oleh Guruta Muhammad Asad, Ambo Dale mulai meniti karir mengajar dan secara intens menekuni dunia pendidikan. Sementara itu, Arung Matoa Wajo beserta Arung Lili sepakat, dan menyarankan kepada Andre Guruta Haji Muhammad Asad, agar pengajian sistem sorogan atau duduk bersila ditingkatkan menjadi madrasah. Saran tersebut diterima dengan terbuka, maka madrasah pun didirikan atas bantuan dan fasilitas pemerintah Kerajaan Wajo. Setelah itu, didirikanlah pendidikan awaliyah atau setingkat taman kanak-kanak, ibtidaiyah setingkat SD, dan sanawiyah setingkat SMP. Perguruan itu diberi nama Madrasah Arabia Islamiyah, yang disingkat Mai Sengkang. Lambang pendidikan formal tersebut, diciptakan oleh Ambo Dale dengan persetujuan Guruta Muhammad Asad dan ulama lainnya. Ambo Dale bahkan kemudian diserahi tugas memimpin lembaga itu. Dalam waktu singkat, popularitas Mai Sengkang dengan sistem pendidikannya yang modern, banyak menarik perhatian masyarakat dari berbagai daerah. Salah seorang yang tertarik dengan sistem pendidikan Mai Sengkang adalah Haji Muhammad Yusuf Andi Dagong, Kepala Swapraja Sopeng Riaja, yang berkedudukan di Mangkoso. Maka ketika Haji Muhammad Yusuf Andi Dagong ini diangkat sebagai Arung Sopeng Riaja pada tahun 1932, ia pun kemudian mendirikan masjid di Mangkoso, sebagai ibu kota kerajaan. Namun, masjid itu selalu sepi dari aktivitas ibadah, akibat rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap agama yang dianutnya. Untuk mengatasi hal tersebut, atas saran para tokoh masyarakat dan pemuka agama, diputuskan untuk membuka lembaga pendidikan pesantren, dengan mengirim utusan untuk menemui Andre Guruta Haji Muhammad Asad di Sengkang. Utusan itu membawa permohonan, kiranya Andre Guruta Haji Muhammad Asad, mengizinkan muridnya, yang bernama Haji Ambo Dale untuk memimpin lembaga pendidikan yang akan dibuka di Mangkoso. Ketika itu, di Sulawesi Selatan sudah ada beberapa tempat yang merupakan pusat pendidikan Islam, dan banyak melahirkan ulama. Tempat-tempat tersebut adalah Pulau Salemo di Pangkep, Campalagian di Polmas, dan di Sengkang Wajo. Namun, bila dibandingkan dengan Salemo dan Campalagian yang menerapkan sistem tradisional berupa pengajian halakah atau mangaji tudang, Mai Sengkang memiliki kelebihan karena telah menerapkan sistem modern, di samping tetap mempertahankan pengajian halakah, dan itulah agaknya menarik minat pemerintah Swapraja Sopeng Riaja, untuk membuka lembaga pendidikan dengan sistem yang sama dengan Mai Sengkang. Awalnya, permohonan itu ditolak, karena Andre Guruta Haji Muhammad Asad, tidak menghendaki ada cabang madrasahnya. Beliau khawatir keberadaan madrasah yang terpencar, menyulitkan kontrol, sehingga dapat mempengaruhi kualitas madrasahnya. Namun, setelah melalui negosiasi yang alot, akhirnya keputusan untuk menerima permohonan Arung Sopeng Riaja itu, diserahkan kepada Guruta Haji Ambo Dale. Setelah itu, pada hari Rabu tanggal 21 Desember tahun 1938, Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambo Dale beserta keluarga, dan beberapa santri dari Wajo hijrah ke Mangkoso, dengan satu tujuan, melanjutkan cita-cita dan pengabdian. Setelah itu, Guruta Ambo Dale memulai pengajian dengan sistem halakah karena calon santri memang sudah lama menunggu. Kelak momen ini dianggap bersejarah karena menjadi cikal bakal kelahiran DDI Mangkoso. Sambutan pemerintah dan masyarakat setempat sangat besar, terbukti dengan disediakannya segala fasilitas yang dibutuhkan, seperti rumah untuk Guruta Ambo Dale dan keluarganya, serta santri yang datang dari luar Mangkoso. Setelah pengajian berlangsung 3 minggu, Guruta Ambo Dale kemudian membuka madrasah dengan tingkatan tahdiriyah, ibtidaiyah, idadiyah, dan sanawiyah.
Adapun fasilitas pendidikan yang diperlukan serta biaya hidup mereka beserta guru-gurunya, ditanggung oleh Arung Sopeng Riaja, sebagai penguasa setempat. Dalam mengelola pesantren dan madrasah, Andre Guruta Ambo Dale, dibantu oleh 12 santri senior, yang beberapa diantaranya ikut bersama beliau dari Sengkang. Mereka itu adalah, Guruta Muhammad Amberi Said, Guruta Haji Harun Rashid Sengkang, Guruta Abdul Rashid Lapasu, Guruta Abdul Rashid Ajakang, Guruta Burhanuddin, Guruta Muhammad Maki Baru, Guruta Haji Hanan Mandale, Guruta Muhammad Yatang Sengkang, Guruta Muhammad Kasim Pancana, Guruta Ismail Kutai, Guruta Abdul Qadir Balusu, dan Guruta Muhammadiyah. Menyusul kemudian, Guruta Muhammad Akib Siangka, Guruta Abde Rahman Matameng, dan Guruta Muhammad Amin Nasir. Lembaga itu diberi nama Madrasah Arabia Islamiyah atau Mai Mangkoso, namun bukan cabang dari Mai Sengkang. Andre Guruta Haji Ambo Dale, dengan berbekal pengalaman mengajar yang dimiliki, sehingga diberi amanah untuk memimpin Mai Mangkoso. Berkat dukungan dan simpati dari pemerintah dan masyarakat Mangkoso, pertumbuhan dan perkembangan madrasah ini sangat pesat, terbukti dengan banyaknya permintaan dari luar daerah untuk membuka cabang. Oleh karena itu, Andre Guruta Ambo Dale merespon permintaan itu, maka dibukalah cabang Mai Mangkoso di berbagai daerah. Namun, masalah mulai mengintai ketika Jepang masuk, dan menancapkan kuku-kuku imperialis di bumi Sulawesi Selatan. Proses belajar dan mengajar di Madrasah Mangkoso mulai menghadapi kesulitan, karena pemerintah Jepang tidak mengizinkan pengajaran seperti yang dilakukan di madrasah. Untuk mengatasi masalah ini, Guruta Ambo Dale tidak kehilangan akal dan siasat. Beliau mengambil inisiatif agar pelajaran yang sebelumnya dilakukan di dalam kelas, dipindahkan ke masjid, dan rumah-rumah guru. Kaca daun pintu, dan jendela masjid dicat hitam, agar pada malam hari cahaya lampu tidak tembus keluar. Setiap kelas dibagi dan diserahkan kepada seorang guru secara berkelompok, dan mengambil tempat di mana saja, asal dianggap aman dan bisa menampung semua anggota kelompok. Ajaibnya, dengan cara itu justru mengundang peminat yang kian bertambah, dan luput dari pengawasan tentara Jepang. Malah, ada beberapa petinggi Jepang yang telah mengenal Guruta Ambo Dale secara dekat, dan bahkan ada yang menaruh hormat yang sangat dalam, sehingga menganggap Guruta Ambo Dale sebagai guru dan orang tuanya. Demikianlah karisma Guruta Ambo Dale menembus sekat bangsa, suku, golongan dan strata dalam masyarakat, sehingga beliau bisa merengkuh hati massa pendukungnya. Dunia Guruta Ambo Dale adalah lautan ilmu dan pengabdian yang tak habis-habisnya. Masyarakat akan selalu terkesan bagaimana sang Andre Guru, selama bertahun-tahun mengayuh sepeda dari Mangkoso ke Parepare, yang berjarak 30 km, dan menjadi 60 km pulang pergi. Perjalanan panjang dan melelahkan itu dilakoninya tanpa mengeluh, karena beliau juga menjalankan tugas sebagai kadi di Parepare. Bagi orang lain, hal itu menjadi sesuatu yang sangat menguras tenaga. Namun, bagi Guruta Ambo Dale, jiwanya telah terbungkus dengan jiwa pengabdian dan kecintaan agama yang kukuh, sehingga semua dijalani dengan ikhlas dan rida. Setelah beberapa tahun memimpin Mai Mangkoso, beliau dihadapkan pada kondisi bangsa Indonesia, yang sedang dalam masa merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Di mana-mana gema perjuangan bergelora di seluruh pelosok tanah air, Guruta Ambo Dale terpanggil untuk membenahi sistem pendidikan yang menurutnya nyaris terbengkalai. Beliau sadar, selain bertempur melawan penjajah dengan senjata, berperang melawan kebodohan pun sama pentingnya, sebab kebodohanlah salah satu yang menyebabkan Indonesia terbelenggu di rantai kolonialisme selama berabad-abad. Kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, ternyata tidak serta-merta mendatangkan ketentraman dan kedamaian bagi rakyat. Ancaman datang lagi dari Belanda melalui agresi sekutu, Nika. Rakyat dari berbagai pelosok bangkit mengadakan perlawanan. Terjadilah peristiwa dalam sejarah, yang dikenal sebagai peristiwa korban 40.000 jiwa di Sulawesi Selatan tahun 1946. Tentara Nika di bawah komando Kapten Westerling, mengadakan pembunuhan dan pembantaian terhadap rakyat yang dituduh sebagai ekstremis. Peristiwa tersebut membawa dampak bagi kegiatan Mai Mangkoso. Banyak santri-santri yang ditugaskan oleh Guruta Ambo Dale untuk mengajar di cabang-cabang Mai di berbagai daerah, menjadi korban keganasan Westerling. Di antara yang tewas terbunuh itu tercatat nama Muhammad Saleh Bone, dan Sofyan Toli Toli, dua santri Mai Mangkoso yang ditugaskan mengajar di Baruga Majene tersebut.
gugur ketika menjalankan tugasnya. Namun, situasi itu tidak menyurutkan semangat Guruta Ambo Dale untuk mengembangkan Mai. Bahkan, dalam situasi seperti itu, bersama beberapa ulama lepasan Mai Sengkang, di antaranya Guruta Haji Daud Ismail dan Guruta Haji Muhammad Abduh Pabajah, melakukan pertemuan alim ulama Kadis se-Sulawesi Selatan di Watang Sopeng. Pertemuan itu diadakan pada hari Rabu tanggal 5 Februari dan berakhir tanggal 7 Februari tahun 1947. Pertemuan itu menyepakati membentuk organisasi yang diberi nama Darut Dawah Wal Irsyad atau DDI, yang bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah, dan sosial kemasyarakatan. Dalam pertemuan itu, Guruta Ambo Dale dipilih sebagai ketua, dan Guruta Muhammad Abduh Pabajah sebagai sekretaris organisasi itu. Setelah pertemuan tersebut, Mai Mangkoso beserta seluruh cabang-cabangnya berubah nama menjadi DDI, dan Mangkoso pun ditetapkan sebagai pusat organisasi. Pasca proklamasi kemerdekaan, gairah rakyat untuk mengejar segala ketertinggalan utamanya dalam bidang pendidikan bagai tak terbendung. Hal ini membuat pimpinan pusat DDI Mangkoso sangat kewalahan melayani permintaan untuk mengirimkan guru-guru ke seluruh cabang-cabang DDI yang baru. Maka, suatu kebijaksanaan segera diambil oleh Ketua Umum melalui suatu keputusan rapat, adalah dengan menugaskan siswa-siswa kelas tertinggi untuk mengajar di madrasah-madrasah yang tersebar di mana-mana. Mereka diwajibkan mengabdi selaku pendidik dalam jangka waktu tertentu. Setelah selesai, barulah mereka dipanggil kembali untuk meneruskan pelajarannya. Prakarsa ini ternyata bermanfaat ganda. Kesulitan tenaga pengajar dapat ditanggulangi tanpa memerlukan biaya besar. Sedangkan bagi para siswa, kegiatan tersebut berguna sebagai wahana mempraktikkan ilmu yang telah mereka dapatkan di madrasah. Selanjutnya, bila mereka berada di tengah masyarakat, tidak canggung lagi dalam melanjutkan pengabdiannya. Pada tahun 1950, Guruta Ambo Dale yang sudah berumur 50 tahun itu, akhirnya pindah ke Parepare meninggalkan Mangkoso yang syarat kenangan. Namun, semakin meneguhkan Guruta dalam kiprah menegakkan agama Islam lewat media pendidikan. Di Parepare, Guruta Ambo Dale membangun rumah dan menetap di Ujung Baru bersama keluarganya. Dan pada tahun itu pula, pusat DDI Darut Dawah Wal Irsyad berpindah ke Parepare dengan menempati sebuah gedung di sebelah selatan Masjid Raya Parepare. Gedung tersebut adalah pemberian Arung Malu Setasi. Tak berapa lama kemudian, dibangun perguruan di Jalan Andi Sinta, Ujung Baru, Parepare, bersebelahan dengan rumah kediaman Guruta Ambo Dale. Setelah itu, Guruta pindah ke Ujung Lare, atau lereng gunung, yang diperuntukkan bagi santri putra, sedangkan untuk santri putri, tetap di Ujung Baru. Sementara itu, DDI di Mangkoso tetap berjalan seperti biasa, dan dikelola oleh pemimpin yang baru, yakni Guruta Muhammad Amberi Said. Secara geografis, kota Parepare amat strategis untuk menjadi pusat kegiatan organisasi dan pendidikan. Terletak di tepi pantai, kota itu memiliki pelabuhan alam, yang syarat dilabuhi kapal-kapal berbagai ukuran, baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Kondisi ini menunjang perkembangan DDI dalam kiprah pengabdiannya. Untuk itu, manajemen organisasi DDI disempurnakan sesuai dengan kebutuhan. Muktamar sebagai institusi tertinggi organisasi ditetapkan 2 tahun sekali. Badan-badan otonom didirikan, antara lain, Fityanut Dawah Wal Irsyad atau FIDI, bergerak di bidang kepanduan dan kepemudaan. Fatayat Darut Dawah Wal Irsyad atau FADI, untuk kaum putri dan pemudi, dan Ummahatut Dawah Wal Irsyad, bagi para ibu-ibu. Dibentuk pula Dewan Perguruan yang mengatur pengelolaan madrasah dan sekolah, termasuk pengangkatan guru-guru dan penyusunan kurikulum. Sistem pendidikan disesuaikan dengan kemajuan zaman. Dalam kesibukannya memimpin organisasi dan perguruan itu, Guruta Ambo Dale tidak melalaikan kewajibannya sebagai warga negara yang taat. Ia bersama Kiai Haji Fakih Usman, dari Departemen Agama Pusat, yang dipercayakan oleh Pemerintah Republik Indonesia, untuk membenahi dan merealisasikan pembentukan Departemen Agama Provinsi Sulawesi. Tugas itu dapat dilaksanakan dengan baik berkat ketekunan dan kesabarannya. Sebagai Kepala Depak yang pertama, diangkatlah Kiai Haji Syukri Ghazali, sedangkan Guruta Ambo Dale diangkat menjadi Kepala Kantor Urusan Agama Parepare. Pada tahun 1954, beliau menggantikan Kiai Haji Zainuddin Daeng Mabunga, yang dialih tugaskan ke Makassar.
Perjalanan hidup terus bergulir dengan segala dinamika yang mengiringinya, hingga pada suatu hari, tepatnya tanggal 18 Juli tahun 1955, mobil yang dikemudikan oleh Abdullah Giling, sopir yang merangkap sekretaris Guruta Ambo Dale, dicegat sekelompok orang bersenjata lengkap, di desa Belang-Belang Kabupaten Maros. Awalnya, Abdullah Giling mengira pasukan tersebut adalah tentara yang sedang latihan perang-perangan, namun, ketika mobil berhenti, anggota pasukan bersenjata itu membuka topi bajanya dan berhamburanlah rambut panjang melampaui punggung, ciri khas pasukan pemberontak. Guruta Ambo Dale sedang dihadang oleh gerombolan separatis DITII, pimpinan Kahar Muzakar. Waktu itu DITII memang banyak mengajak kaum ulama untuk dibawa masuk ke hutan dan dijadikan penasihat Kahar Muzakar. Yang menolak akan diambil secara paksa atau diculik, seperti yang terjadi pada Guruta Kiai Haji Abdul Rahman Matameng. Pasukan gerombolan tersebut tidak memberikan kesempatan Guruta Ambo Dale untuk berbicara, dan langsung dinaikkan ke atas usungan Guruta Ambo Dale, lalu dibawa masuk hutan yang menjadi basis perjuangan mereka untuk bergabung dengan anak buah Kahar Muzakar. Niat pimpinan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia itu, untuk menculik Guruta Ambo Dale, memang sudah lama. Ketika Guruta Ambo Dale dihadapkan kepada Kahar Muzakar, tokoh pemberontak tersebut sangat gembira. Alhamdulillah, Pak Kiai sudah di tengah-tengah kita, insya Allah dengan doa Pak Kiai, perjuangan kita akan mencapai kemenangan, kata Kahar Muzakar. Di dalam hutan, dengan pengawalan yang cukup ketat dari para gerilyawan, Guruta Ambo Dale sama sekali tidak punya peluang untuk keluar dari hutan dan kembali ke kota. Maka, terbersitlah pikiran Guruta agar lebih baik melanjutkan misi pendidikan Islam seperti yang ia cita-citakan sejak kecil. Pengajian dilakukan pada anggota DITII dan keluarganya di hutan. Guruta Ambo Dale dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, tampaknya mendapat benturan dengan sebagian anggota Kahar Muzakar, yang menganut faham Wahabi, dan sebagiannya lagi tidak menghiraukan mazhab, maka tidak mengherankan jika sering terjadi konflik antara beliau dengan Kahar Muzakar dan pengikut setianya. Selama 8 tahun Guruta Ambo Dale berada di hutan, di tengah kancah perjuangan idealisme kaum gerilyawan DITII, selama itu pula Kahar Muzakar tidak pernah jauh dari Guruta. Kemana ia pergi, maka Guruta selalu diikutkan. Kalau ada pasukan yang terluka kena tembakan dari serangan TNI, Guruta Ambo Dale yang mengobati, meskipun hanya dengan air putih yang ia doakan, berangsur-angsur luka itu sembuh, dan sang prajurit itu berguru dan menjadi murid Guruta. Pada tahun 1963, operasi kilat yang dilancarkan oleh TNI, semakin menekan kaum pemberontak itu, sehingga kekuatan mereka kian lemah dan terpecah-pecah. Guruta pun tidak pernah lagi mendapatkan pengawalan seperti sebelumnya. Hal itu dimanfaatkan oleh Guruta untuk mencari kontak dengan TNI, dan berusaha keluar dari hutan. Setelah itu, Guruta Ambo Dale dijemput oleh TNI yang dipimpin Andi Patonangi, yang memang sudah lama mencarinya, dan langsung dibawa menghadap Panglima Kodam 14 Hasanuddin, yang waktu itu dijabat oleh Kolonel Andi Muhammad Yusuf. Pertemuan itu sangat mengharukan, dan suasana hening pun terjadi dalam ruangan, layaknya pertemuan seorang anak dengan orang tuanya, yang sudah lama memendam rindu, baru berjumpa setelah berpisah sekian lama. Keteguhan sikap Andre Guruta tak lekang di setiap peristiwa dan pergolakan yang beliau lalui. Ketika terjadi pemberontakan G30 SPKI, Guruta Ambo Dale yang ketika itu berdomisili di Parepare, tak bergeming, dan tetap kukuh dengan prinsip dan keyakinannya. Pada waktu itu Andre Guruta Ambo Dale berpesan pada santrinya, agar tetap berpegang teguh pada akidah Islam yang benar, jangan terpengaruh dengan gejolak yang terjadi dalam masyarakat. Memang secara fisik, Guruta Ambo Dale tidak pernah secara langsung memanggul senjata melawan penjajah. Namun, kediamannya tak pernah sepi dari para pejuang yang minta didoakan keselamatannya. Misalnya, ketika Laskar Pemuda Pejuang Sulawesi Selatan, yang tergabung dalam Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi atau TRIPS, di bawah pimpinan Andi Matalata hendak melakukan ekspedisi ke Jawa pada tahun 1946, mereka menemui Andre Guruta untuk didoakan keselamatannya dalam memperjuangkan bangsa dan negara. Demikian juga saat mereka kembali dari Jawa, dan hendak melakukan konferensi kelaskaran di Paceke, pada tanggal 20 Januari tahun 1947, atas mandat Jenderal Sudirman. Kebetulan, letak Mangkoso bersebelahan dengan Paceke,
tempat berlangsungnya konferensi yang melahirkan Divisi Tentara Republik Indonesia Sulawesi Selatan dan Tenggara, sebagai cikal bakal Kodam 14 Hasanuddin, atau Kodam 7 Wirabuana sekarang ini. Pada tahun 1977, pemilu kedua berlangsung selama zaman Orde Baru. Pada waktu itu, kondisi politik Indonesia terasa sangat panas, baranya pun bergulir sampai ke kampus DDI Ujung Lare, Parepare. Berkaitan dengan peristiwa pemilu ini, Guruta Ambo Dale berada dalam kondisi yang cukup dilematis. Keadaan itu memaksa beliau untuk memilih, atas dasar demi menyelamatkan organisasi dari tekanan pemerintah yang cukup represif. Akhirnya Guruta Ambo Dale menyatakan diri bergabung dengan golongan karya atau Golkar, partai politik yang berkuasa saat itu. Itu pun setelah melalui perenungan dan kontemplasi yang matang dan didahului dengan salat istikharah, untuk memohon petunjuk ilahi Rabi, agar dapat menentukan dan memilih jalan yang terbaik. Akhirnya Guruta Ambo Dale memilih ikut bersama dengan pemerintah, membangun bangsa dan negara daripada harus berseberangan jalan. Meskipun pilihan politik itu bersifat pribadi, dan tidak membawa DDI sebagai lembaga, tapi tampaknya sikap ini tidak mengembuskan angin segar dalam internal warga DDI. Di antara tokoh DDI dan murid-muridnya banyak yang tidak setuju dengan sikap yang diambil Guruta Ambo Dale. Sikap itu dianggap sudah keluar dari garis perjuangan DDI. Hal itu berdampak pada perbedaan sikap dari para santri tempat beliau memimpin. Peristiwa ini memberi dampak serius terhadap mekanisme pendidikan di pesantren DDI Ujung Lare dan Ujung Baru, Parepare, yang dipimpin langsung oleh Guruta Ambo Dale. Kedua kampus itu nyaris kosong ditinggalkan oleh santri-santri yang tidak bisa menerima sikap politik Guruta. Akhirnya para santriwati yang tadinya tinggal di Ujung Baru, ditarik ke Ujung Lare, untuk bergabung dengan santri putra yang masih bertahan. Peristiwa tersebut membuat Guruta Ambo Dale sangat kecewa, sehingga hampir saja membuatnya hijrah ke Kalimantan Timur. Ketika itu, pemerintah daerah dan masyarakat Kalimantan Timur menunggunya. Isu ini sempat tercium oleh Bupati Pinrang, Andi Patonangi. Kemudian Bupati Pinrang Andi Patonangi menawarkan kepada Guruta Ambo Dale sebuah kawasan di daerahnya untuk dijadikan pesantren. Pada tahun 1978, akhirnya Guruta Ambo Dale hijrah lagi ke Pinrang, tepatnya di Desa Kabalangan. Itulah awal berdirinya pesantren Kabalangan, Kabupaten Pinrang, yang dipimpin langsung oleh Guruta Ambo Dale. Sedangkan pesantren di Parepare diserahkan kepada Kiai Haji Abu Bakar Zainal. Namun, satu hal yang perlu dicatat, bahwa kedekatan Guruta Ambo Dale dengan Golkar dan pemerintah Orde Baru, selain telah menorehkan pengalaman pahit bagi DDI, harus diakui pula telah mendatangkan kebaikan bagi DDI. Tidak ada lembaga pendidikan dan organisasi Islam, khususnya di Sulawesi Selatan, yang demikian diperhatikan oleh pemerintah melebihi perhatian terhadap DDI. Pembangunan pondok pesantren DDI Kabalangan, misalnya, tidak lepas dari perhatian dan bantuan pemerintah. Pesantren putra yang dipimpin langsung oleh Guruta itu tidak pernah sepi dari kunjungan pejabat, sipil dan militer, baik dari provinsi maupun pusat. Tentu saja, kunjungan itu membawa sumbangan untuk pesantren. Meskipun begitu, hubungan baiknya dengan pemerintah tidak pernah digunakan untuk kepentingan pribadi, dan juga kedekatan itu tidak mengorbankan harismanya sebagai ulama anutan yang disegani. Sebagai ulama, Guruta Ambo Dale banyak mengurai masalah-masalah kesufian di dalam karya-karya tulisnya, tapi tidak sebatas itu saja, melainkan hampir semua cabang-cabang ilmu agama beliau kupas dengan tuntas, seperti akidah, syariah, akhlak, mantik, dan lain-lain. Kesemua itu tercermin lewat karangan-karangannya yang berjumlah 25 judul buku. Menurut Guruta, manusia hanya dapat mengenal hakikat pengabdian kepada Allah, jika mereka mengenal hakikat tentang dirinya. Untuk mengagungkan Allah, tidak hanya berbekalkan akal logika saja, tapi dengan melakukan zikir yang benar, sebagai perantara guna mencapai makrifat kepada Allah. Meskipun harus diakui, bahwa logika harus dipergunakan untuk memikirkan alam semesta sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di balik semua karisma dan keseriusan beliau itu, sesungguhnya Guruta juga adalah seorang yang menyimpan jiwa seni yang cukup kuat. Orang-orang terdekatnya paham betul akan kemampuan Guruta dalam melukis, dekorasi, dan menciptakan lagu-lagu yang bernafaskan Islam. Guruta Ambo Dale pernah melukis potret dirinya yang nyaris sama dengan yang asli. Sedangkan untuk lagu-lagu ciptaannya, sampai sekarang masih tersimpan sebagian di tangan santrinya.
Sementara itu, dikutip dari berbagai sumber, bahwa Andre Guruta Ambo Dale disebut 4 kali menikah. Istri pertamanya bernama Andi Tenri, kemudian ia bercerai. Kedua, namanya Puang Sohrah, lalu bercerai lagi. Ketiga namanya Andi Selo, dan kandas pula. Dari ketiganya, tidak memiliki anak. Menurut sebuah informasi dari salah seorang istrinya, ada cerita menarik soal mengapa Ambo Dale tak punya keturunan. Bagaimana bisa mendapatkan anak? Di tempat tidur Andre Guruta tidak pernah melepaskan kitab bacaannya dan membelakangi saya, ujar salah seorang istrinya. Namun pada pernikahan keempat kalinya, Andre Guruta Ambo Dale menikahi seorang wanita yang bernama Siti Marhawa, dan dari istri keempatnya inilah dikaruniai 3 anak. Guruta Kiai Haji Abdurrahman Ambo Dale berpulang dalam usia senja mendekati 1 abad. Namun, tahun-tahun menjelang beliau dipanggil Tuhan, tetap dilalui dengan segala kesibukan, dan perjalanan-perjalanan yang cukup menyita waktu, meski kondisi beliau yang mulai uzur. Misalnya, dalam usia sekitar 80 tahun beliau masih aktif sebagai anggota MPR dan MUI Pusat. Dalam rentanya dan kaki yang sudah tidak mampu menopang tubuhnya, beliau masih sempat berkunjung ke Mekah, untuk melakukan umrah, dan memenuhi undangan Raja Sarawak Malaysia Timur, meskipun mesti digendong, subhanallah. Dari beberapa rangkaian pengabdian yang dilakukan Andre Guruta Ambo Dale, dari zaman ke zaman, dia menerima beberapa penghargaan baik dari pemerintah, maupun lembaga pendidikan diantaranya, tanda kehormatan Bintang Mahaputra Nararya. Dari Presiden B.J. Habibie pada tahun 1999, tanda penghargaan dari pemerintah daerah tingkat 2 Kabupaten Wajo, sebagai putra daerah berprestasi pada tahun 1998, penghargaan dari Universitas Muslim Indonesia, sebagai tokoh pendidik bidang agama se-Indonesia Timur pada tahun 1986. Sahabat Teluk Bone, itulah perjalanan panjang pengabdian, sosok Pandrita dari Tanah Bugis, Andre Guruta Kiai Haji Abdurrahman Ambo Dale. Semoga bermanfaat.